Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan minggu ke-7 dari mata kuliah kepemimpinan. Sebagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ke-7 adalah teori kepemimpinan. Untuk kali ini lebih fokus ke fungsi manajemen ya, rekan-rekan sekalian. Untuk materinya dengan judul fungsi-fungsi manajemen, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ya, masuk ke pendahuluan terkait dengan manajemen. Ya, berikut akan dipaparkan definisi-definisi dari manajemen. Seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan orang lain. Proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana pada setiap tindakan digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta dilakukan secara berurutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, ini disebut dengan POAC ya, rekan-rekan sekalian. Oke, seni atau kecakapan untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal dari pemimpin dan pekerja, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisasi formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Jadi manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain, bukan dengan menjalankannya sendiri. Menurut slide ini, proses kegiatan seorang pemimpin atau manajer yang harus dilaksanakan dengan cara-cara ilmiah ataupun praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain sebagai sumber tenaga kerja serta memanfaatkan sumber-sumber lain yang tersedia dengan cara setepat-tepatnya. Oke, ada 4 prinsip yang harus diketahui terkait dengan manajemen. Yang pertama, ke arah tujuan-tujuan yang akan dicapai atau toward objectives. Yang kedua, melalui kegiatan orang-orang lain atau through people. Yang ketiga, menggunakan cara-cara, metode-metode dan teknik-teknik via techniques. Dan yang keempat adalah dilaksanakan dalam suatu organisasi, in an organization. Jadi kesimpulannya dalam manajemen adalah kemampuan atau ability dan kecakapan atau art untuk memperoleh suatu hasil. Manajemen melibatkan koordinasi manusia dan sumber-sumber material ke arah pencapaian tujuan. Jadi sekali lagi, manajemen melibatkan koordinasi antara manusia dan sumber-sumber material ke arah pencapaian tujuan. Ya, jadi sekali lagi, manajemen melibatkan koordinasi antara manusia dan sumber-sumber material ke arah pencapaian tujuan. Manajemen memiliki fungsi-fungsi atau proses, unsur-unsur atau inputs, dan sistem atau siklus. Jadi di slide ini rekan-rekan sekalian bisa melihatnya. Ada fungsi-fungsi manajemen, ada unsur-unsur atau elemen-elemen manajemen, dan sistem atau siklus manajemen. Untuk yang fungsi-fungsi manajemen ada POC3, POSD, CORB, POAC, dan lain sebagainya. Untuk unsur-unsur atau elemen-elemen manajemen ada man, money, material, machine, method, marketing, minute, information atau disingkat 7M+1I ya. Kemudian untuk sistem atau siklus manajemen ada mulai dari input, proses, output, outcome, benefit, impact, kemudian masuk ke environment, kemudian dari environment masuk lagi ke input. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Oke, bagaimana peran unsur-unsur, fungsi-fungsi, dan sistem dalam manajemen? Jadi unsur-unsur manajemen sumber daya 7M+1I didaya gunakan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen mengikuti urutan sistem manajemen untuk mencapai tujuan. Oke, masuk ke pembahasan organisasi.
Ya, ini ada beberapa definisi organisasi ya. Persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dalam ikatan tersebut terdapat atasan dan bawahan. Pola yang menghubungkan sejumlah orang secara sadar bertemu muka dan terikat pada suatu tugas yang bersifat kompleks untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara sistematis. Proses identifikasi, pembentukan, dan pengelompokan kerja mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, untuk manajemen adalah proses dan perangkat, serta kemampuan, keterampilan, dan seni, sedangkan organisasi adalah wadah atau alat dan hierarki ya, rekan-rekan sekalian. Oke, masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Pengelompokan fungsi-fungsi manajemen, poin-poinnya adalah ya ini, pengelompokan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, dan pengertian fungsi manajemen. Oke, fungsi-fungsi manajemen, pengelompokannya ada dua, yaitu fungsi-fungsi organik, mutlak harus dilaksanakan, dan fungsi-fungsi pelengkap, tidak mutlak harus dilaksanakan menurut slide ini. Oke, fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli ada POAC, POSD, CORB, POC3, POMC, POSDIC, POSDC, POMCE, P1, P2, P3. Pembahasan lebih lanjut bisa dilihat di slide berikutnya. Ini ya, menurut George R. Terry, POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ini POSD, CORB, according to L.M. Kulik. Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting. Kemudian according to Henry Fayol, POC3, POC3, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling. Kemudian according to John F. Mee, POMC, Planning, Organizing, Motivating, Controlling. Kemudian menurut Harold Kunz, POSDC, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling. Ya, menurut SP Siagian, POMCE, Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating. Kemudian menurut LANRI, P1, P2, P3, P1 adalah perencanaan, P2 adalah penggerakan dan pelaksanaan, serta P3 adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Oke, baik, demikian dari saya. Ya, jangan lupa untuk mengisi komentar di bagian komentar, minimal nama dan nomor induk mahasiswa. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bagian komentar ataupun melalui media-media lainnya juga silakan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.